Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmira G dari kelas PTIKA dengan NIM 220209950013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang data link layar. Nah, di sini ada pengertian data link layar. Data link layar adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI jaringan komputer yang dapat melakukan konversi beberapa frame jaringan yang di dalamnya berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit yang ditujuannya agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Data link layar merupakan lapisan dalam model OSI yang akan melakukan transmisi data antara perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam WAN atau node LAN yang sama. Kemudian lapisan ini juga bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan yang lainnya. Lapisan data link ini juga menawarkan layanan transfer data melalui saluran fisik seperti halnya TCP. Nah, adapun fungsi data link layar dalam jaringan komputer. Satu, melakukan proses grouping secara logis. Nah, fungsi pertama dari data link layar ini adalah dengan melakukan proses grouping pada paket data yang ditransmisikan melalui jaringan. Proses grouping merupakan proses pengelompokan kembali yang sebelumnya data tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau dipecah-pecah pada saat proses transmisi data berlangsung. Proses ini kemudian melakukan data bagian-bagian tersebut dikelompokkan menjadi kesatuan yang utuh yang akan ditransmisikan ke dalam layar selanjutnya. Kedua, mendeteksi kesalahan. Nah, fungsi yang kedua adalah dengan melakukan deteksi kesalahan pengiriman atau juga menerima paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung. Maka fungsi ini sangat penting sekali untuk mengurangi kesalahan pada setiap kali pengiriman data dalam suatu jaringan. Kesalahan tersebut bisa terjadi ketika jaringan komputer mengalami masalah pada alamat yang akan dituju. Tiga, melakukan pengkoreksian. Fungsi ketiga tidak berbeda jauh dari fungsi sebelumnya. Selain dari melakukan deteksi kesalahan, data link layar ini juga berfungsi untuk melakukan pengoreksan data yang akan dikirim serta alamat yang dituju akan dikoreksi apa benar atau tidaknya. Hal ini sudah merupakan fungsi dasar dari data link layar untuk melakukan pengoreksian alamat serta data dalam mentransmisikan data. Selanjutnya, 4. Menyediakan akses ke dalam media dengan MAC address. Nah, fungsi selanjutnya yakni dengan menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address, yang dimana sebuah alamat yang tercetak secara fisik. MAC address ini memiliki fungsi untuk melakukan proses pengiriman data yang terhubung ke dalam jaringan. Lapisan ini merupakan lapisan yang menyediakan akses dari suatu jaringan komputer ke dalam media tertentu dengan menggunakan sistem pengelamatan menggunakan MAC address. Nah, sehingga setiap kompres transmisi yang berlangsung di dalam suatu jaringan memiliki akses tersendiri. Adapun tugas data link layar. Nah, tugas utama dari data link layar adalah sebagai fasilitas transmisi data mentah dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan ke network layar, lapisan data link melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengiriman memecah-mecah data input menjadi sejumlah data frame, atau biasanya berjumlah ratusan atau ribuan bit. Nah, kemudian lapisan data link mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirim kembali oleh penerima. Karena lapisan fisik menerima dan mengirim aliran bit tanpa mengindahkan arti atau arsitektur frame, maka tergantung pada lapisan data link. Untuk membuat dan mengenali batas-batas frame itu, hal ini bisa dilakukan dengan cara membubuhkan bit khusus ke awal dan akhir frame. Selanjutnya ada layanan link layar pada data link. Dalam model OSI jaringan komputer yang pertama ada framing. Nah, framing merupakan cara pembungkusan datagram ke bentuk frame sebelum ditransmisikan. 2. Physical address. Apabila frame ini didistribusikan ke sistem lainnya pada jaringan,
maka data link tersebut akan menambahkan sebuah header di muka frame untuk mendefinisikan pengiriman dan penerima. 3. Link akses. Nah, link akses ini berhubungan dengan protokol kontrol akses media yang mengatur bagaimana frame dikirimkan ke tautan. 4. Flow control. Setiap node memiliki keterbatasan buffer sehingga layer link memastikan pengiriman frame tidak lebih cepat daripada pemrosesan frame pada receiver. Apabila bit rate berlebihan atau juga menurun, maka flow control akan melakukan tindakan yang menstabilkan bit rate. 5. Akses kontrol. Apabila perangkat terhubung dengan link yang sama, lapisan data link perlu menentukan perangkat mana yang akan dikontrol pada saat tertentu. 6. Reliably deliver. Nah, reliably deliver ini merupakan pengiriman yang handal menjamin pengiriman datagram melalui link tanpa error. 7. Error control. Error control ini apabila data link menambahkan physical layer reliability dengan menambahkan mekanisme deteksi dan transmisi ulang frame yang gagal. 8. Detection. Error detection ini merupakan bit error karena atenuasi sinyal pada link. Namun hal ini tidak meminta frame reset dan frame yang salah akan dibuang. 9. Error correction. Error correction ini memberikan layanan tidak hanya mendeteksi tetapi juga mengkoreksi kesalahan dan juga tidak semua protokol bisa berfungsi dan semua itu tergantung protokol yang digunakan. Adapun cara kerja pada data link layer. Pada layer ini, data diterima dari network layer berupa paket yang kemudian dienkapsulasi menjadi frame dengan memberikan layer 2 header dan kemudian dikirim ke physical layer untuk diteruskan ke penerima. Pada penerima, layer ini mengubah bit menjadi frame. Frame header akan dilepas atau dikapsulasi, kemudian dikirim ke network layer menjadi paket. Fungsinya untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan. Flow control penyelamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hop, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Adapun perangkat-perangkat jaringan yang berada di layar ini adalah Network Interface Card atau NIC, kedua switch, dan 3 bridge. Adapun protokol data link layar, point-to-point protokol PPP adalah data link protokol yang umum digunakan dalam membangun hubungan langsung antara dua node jaringan. PPP digunakan di banyak jenis jaringan fisik termasuk kabel serial, saluran telepon, trunk line, telepon seluler, jaringan radio khusus, dan serat optis seperti Sonet. PPP juga digunakan melalui koneksi akses internet, atau sekarang dipasarkan sebagai broadband. Penyedia layanan internet atau ISP telah menggunakan PPP untuk pelanggan dial-up akses ke internet. Karena paket IP tidak dapat dikirimkan melalui jalur modem sendiri. Tanpa beberapa protokol, data link 2 turunan dari PPP atau point-to-point protocol over Internet dan point-to-point protocol atas ATM (PPA) paling sering digunakan oleh Internet Service Provider atau ISP untuk membangun sebuah Digital Subscriber Line atau DSL, koneksi internet layanan dengan pelanggan. Kemudian protokol Logical Link Control atau LLC. LLC merupakan bagian dari kelompok standar IEEE 802 untuk mengontrol operasi pada Local Area Network LAN. LLC tidak memiliki beberapa bentuk seperti yang ditemukan dalam HDLC, namun memiliki bentuk-bentuk yang tidak ada pada HDLC. Perbedaan yang paling jelas antara LLC dan HDLC adalah dalam hal format frame. Fungsi kontrol jalur dalam LLC dibagi
dibagi-bagi antara dua lapisan, yakni lapisan Medium Access Control atau MAC dan lapisan LLC yang beroperasi pada bagian atas lapisan MAC. Secara operasional, LLC menawarkan 3 jenis layanan, Deconnection Mode Service dan sama dengan ABM pada HDLC, sedangkan dua layanan lainnya adalah Unacknowledgement Connectionless dan Connectment Connectionless. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.